Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarak dengan NIM 202501400035. Saya adalah mahasiswa Prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Jakarta dan saya dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komputer configuration, mulai dari beberapa pengertian, beberapa alasan, lalu step by step atau langkah-langkahnya, dan yang terakhir kepada kesimpulannya. Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ke slide yang pertama adalah upgrade motherboard. Upgrade motherboard adalah proses mengganti motherboard lama dengan motherboard yang baru yang memiliki fitur lebih tinggi, performa yang lebih baik, atau kompatibilitas dengan komponen terbaru, mulai dari CPU, RAM, GPU hingga storage. Upgrade ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komputer agar sesuai kebutuhan modern. Adapun alasan upgrade motherboard adalah kompatibilitas CPU yang baru, dukungan RAM yang lebih cepat dan lebih besar, performa yang lebih tinggi, ketersediaan fitur yang modern, lalu untuk gaming atau editing lebih berat. Adapun beberapa langkah-langkah atau step by step upgrade motherboard. Yang pertama adalah catat posisi pemasangan kabel PSU, kipas, LED, dan tombol casing pada motherboard yang lama. Yang kedua, lepaskan semua kabel dari motherboard. Yang ketiga, lepaskan seluruh kartu ekspansi dan simpan di kantong atau alas antistatis. Yang keempat, amati cara motherboard lama terpasang, termasuk jenis dan fungsi skrup serta penyangga isolator. Yang kelima, lepaskan motherboard yang lama dari casing. Yang keenam, periksa motherboard baru dan kenali lokasi semua konektornya. Yang ketujuh, ganti pelindung I/O lama dengan yang baru. Yang kedelapan, pasang dan kencangkan motherboard baru menggunakan skrup yang sesuai agar tidak merusak kulir atau komponen. Yang kesembilan, sambungkan kembali PSU, kipas casing, panel depan, dan kabel lain sesuai panduan. Lalu yang terakhir, yang ke-10, pasang dan kencangkan kembali kartu ekspansi. Baik, di slide selanjutnya adalah upgrade CPU. Untuk meningkatkan performa komputer bisa dilakukan dengan mengganti CPU ke model yang lebih cepat. Akan tetapi CPU baru harus sesuai dengan persyaratan soket, chipset, dan kompatibilitas motherboard. Selain itu, CPU berperforma lebih tinggi biasanya membutuhkan heatsink dan kipas baru yang tidak hanya cocok secara fisik dengan soket, tetapi juga mampu menangani pembuangan panas ekstra menggunakan pendingin yang tepat. Sangat penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah overheating pada CPU yang baru. Adapun langkah-langkah untuk mengupgrade CPU adalah yang pertama, posisikan kipas agar arah aliran udaranya benar untuk masuk atau keluar. Yang kedua yaitu pasang kipas pada lubang casing yang tersedia, biasanya bagian atas untuk membuang udara panas dan bagian bawah untuk menarik udara masuk. Dan hindari kipas berdekatan yang bergerak berlawanan arah. Lalu yang ketiga, sambungkan kipas ke PSU atau motherboard sesuai jenis konektornya. Adapun beberapa syarat CPU baru, yang pertama adalah CPU harus sesuai dengan soket CPU yang ada. Lalu yang kedua, CPU harus kompatibel dengan chipset motherboard. Lalu yang ketiga adalah CPU harus beroperasi dengan motherboard dan cat udara yang ada. Lalu di slide selanjutnya ada upgrade storage device. Upgrade storage device adalah proses menambah atau mengganti perangkat penyimpanan seperti HDD, SSD SATA atau SSD NVMe untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan komputer. Upgrade ini dapat memberikan ruang penyimpanan yang lebih besar, mempercepat proses booting, membuka aplikasi lebih cepat, serta meningkatkan keseluruhan sistem kinerja.
pengguna dapat menambah drive baru atau mengganti drive yang lama dengan SSD yang lebih cepat untuk hasil yang lebih optimal atau maksimal. Adapun langkah-langkah upgrade storage device, yang pertama adalah letakkan hard drive di tempat yang kosong, lalu kencangkan skrup untuk menahan hard drive. Yang kedua, hubungkan drive ke motherboard menggunakan kabel yang benar. Lalu yang terakhir, yang ketiga, pasangkan kabel daya ke drive. Adapun beberapa alasan mengupgrade storage device adalah yang pertama, meningkatkan ruang penyimpanan. Dengan meningkatnya ruang penyimpanan, kita bisa lebih banyak menyimpan file atau data-data penting yang besar ataupun yang kecil. Lalu yang kedua, meningkatkan kecepatan hard drive. Nah, dengan meningkatkan kecepatan hard drive, itu bisa lebih luas kita dalam menggunakan data atau file yang ada di komputer tersebut. Nah, itu lebih cepat dari segi membaca datanya dan segi dari mengirim sebuah data atau file. Yang ketiga, install sistem operasi kedua. Lalu yang keempat, simpan file swap system. Yang kelima, memberikan toleransi kesalahan. Dan yang terakhir, mencadangkan hard drive asli. Slide selanjutnya yaitu upgrade peripheral. Upgrade peripheral adalah proses mengganti atau menambah perangkat tambahan di luar komputer utama seperti keyboard, mouse, monitor, printer atau speaker untuk meningkatkan kenyamanan, produktivitas, serta pengalaman pengguna atau user komputer. Adapun beberapa alasan mengapa mengupgrade peripheral. Yang pertama adalah meningkatkan kenyamanan penggunaan dari segi ergonomi keyboard dan mouse. Lalu yang kedua, mendapatkan fitur baru atau fitur yang lebih canggih. Misalkan monitor beresolusi tinggi, lalu ada printer wireless yang dimana printer tersebut itu tidak menggunakan kabel, hanya menggunakan jaringan Bluetooth. Lalu yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja atau gaming. Lalu yang keempat, memperbaiki perangkat lama yang sudah rusak atau yang lambat. Lalu yang kelima atau yang terakhir, mendukung kompatibilitas dengan teknologi yang lebih terbaru. Ketika kita ingin mengupgrade peripheral, akan tetapi tidak tersedia slot atau soket ekspansi, kita bisa meningkatkan perangkat dapat dilakukan dengan menggunakan koneksi USB. Akan tetapi lagi, bila port USB tersebut terbatas, kita bisa menggunakan kartu adaptor USB atau hub USB untuk menambah koneksi. Dan slide yang selanjutnya adalah upgrade power supply. Power supply upgrade adalah proses mengganti atau menambah satu daya atau PSU komputer untuk mendukung komponen baru atau sistem yang lebih bertenaga. Upgrade PSU ini diperlukan jika komputer menambah GPU, CPU, atau peripheral yang membutuhkan lebih besar daya, dan dimana agar sistem tetap stabil dan aman dari kegagalan listrik. Nah, jika kita tidak mengganti power supply atau tidak mengganti yang baru lah, upgrade yang lebih besar, yang terjadi adalah ketika kita main komputer atau mainin si PC atau laptop tersebut, itu bisa terjadi listriknya itu malah down, yang ada arusnya malah jadi nggak kuat. Oleh karena itu, jika kita ada ketambahan upgrade CPU atau peripheral, sebaiknya kita ganti upgrade power supply yang lebih besar agar lebih aman dalam menggunakan komputer. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari keseluruhan komputer configuration tersebut adalah komputer configuration merupakan proses penyesuaian perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem
operasi agar komputer bekerja optimal sesuai kebutuhan pengguna. Dengan konfigurasi yang tepat, termasuk upgrade CPU, motherboard, storage, peripheral, dan power supply, komputer dapat memiliki performa lebih cepat, kapasitas penyimpanan yang lebih besar, stabilitas yang lebih tinggi, dan umur pakai yang lebih panjang atau lebih lama. Konfigurasi yang baik juga mendukung efisiensi, keamanan, dan kompatibilitas dengan teknologi terbaru. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai komputer configuration. Bila ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.